Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom Aleichem Hakarim. Be Adonai Yosua Hamasia Baruch Lehem. Buat kita semua. Sahabat Salam. Kesempatan yang baik kita gunakan pada hari Sabat ini untuk belajar Alkitab. Pelajaran Alkitab kita berbicara tentang Tabenit Ibrit Seberut. Pola pikir Alkitab itu sendiri berbicara untuk kita. Paradigma Alkitab. Ya. Di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan untuk keselamatan manusia. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan yang berkuasa bagi umat manusia. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 9. Jadi kita berbicara tentang paradigma Alkitab menurut kaidah, budaya, filsafat, dan pola pikir orang Ibrani. Walaupun kita tidak menjadi orang Ibrani. Karena Alkitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan untuk orang Ibrani. Bapak Ibu, jadi itulah tujuan pertemuan kita belajar Alkitab pada saat sekarang ini. Belajar Alkitab meminta usaha yang sangat rajin dan pikiran yang sungguh-sungguh. Laksana pekerja-pekerja tambang yang menggali barang-barang berharga dari dalam tanah dengan sungguh-sungguh. Demikianlah kita dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencari harta kekayaan firman Allah. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 189. Itulah tujuan belajar Alkitab kita sekarang ini. Saudaraku, ada sekarang ini yang disebut dengan teori cocok logi. Ilmu cocok logi yang sesuai dengan keinginan hatinya. Artinya, bila mana Alkitab itu cocok menurut pandangannya dan sesuai dengan keinginan hatinya, maka pengertian dari Alkitab itu dapat diterima. Bila mana tidak diterima. Ini yang disebut dengan cocok logi. Berarti memaksakan suatu tafsiran oleh sebab orang merasa segala sesuatu harus dimengerti secara pasti dan membawa baginya keuntungan. Dan bisa jadi orang jadi salah tafsir. Karena Alkitab ini bukan opini dan pandangan manusia. Jadi kalau kita paksakan pandangan kita kepada Alkitab supaya sesuai dengan keinginan kita, itu bisa menjadi sesat dan salah mengerti. Menghilangkan atau meniadakan beberapa ayat, kata atau kalimat dari beberapa pasal konteks yang kita baca karena tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak cocok, ya berarti itu juga bisa membawa kita kepada kesesatan dan ketidakbenaran. Jadi saudaraku, tujuan pelajaran kita adalah biarkan Alkitab ini yang berbicara kepada kita. Saudaraku, mari kita terima Alkitab ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, 66 buku Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ditulis lebih kurang 1500 tahun dengan para penulis sekitar 40 orang dari zaman yang berbeda, latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, situasi kehidupan yang berbeda, dan para penulis juga berlatar belakang
keluarga, pendidikan, dan budaya yang berbeda, tetapi tujuan Alkitab ini satu. Kenapa? Karena sumbernya satu, yaitu Allah yang mengilhami para penulis Alkitab. Jadi walaupun kita lihat seperti ada perbedaan dan kontradiksi, sebenarnya tujuannya adalah satu dan maksudnya satu, karena dari Allah sendiri. Jadi kita terima dulu Alkitab menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai firman Allah yang diwahyukan Allah, yang menjadi pernyataan kehendak Allah bagi umat manusia. Jadi inilah tujuan kita belajar Alkitab. Jadi sedikitnya ada 5 atau 6 yang harus kita terima di pertemuan kita sore hari ini. Yang pertama, tematik unity. Kesatuan tema-tema Alkitab. Topik-topik, doktrin-doktrin, dogma, ajaran-ajaran Alkitab menjadi satu kesatuan yang utuh. Apakah itu tentang dosa, manusia, rencana keselamatan, penebusan, kasih, dan lain-lain. Bahwa itu menjadi satu kesatuan tema Alkitab. Yang kedua, prophetic unity, yaitu Alkitab berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka yang jauh ke depan untuk digenapi pada akhir zaman. Walaupun sepertinya berbeda dan kontradiksi, kita terima dulu bahwa nubuatan itu adalah menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, naratif unity. Alkitab berbicara juga tentang berbagai narasi dalam berbagai cerita, dan gaya cerita itu dilakonkan orang yang seorang berbeda dengan yang lain tentang kehidupan seseorang atau sekelompok masyarakat atau satu bangsa di dalam Alkitab. Walaupun berbeda zaman dan waktu dan orangnya juga berbeda, kita terima dulu bahwa ada kesatuan narasi di dalam cerita Alkitab ini. Yang keempat, yaitu historical unity. Kesatuan di dalam sejarah Alkitab, bahwa dia menyatakan di dalam Alkitab ini tentang kehidupan suku-suku bangsa atau bangsa-bangsa di dalam Alkitab ini dalam zaman yang berbeda dan budaya kondisi yang berbeda. Lalu yang kelima, typological unity. Typological unity, yaitu ada model yang diceritakan, dinyatakan dalam Alkitab, apakah itu tokoh, peristiwa, atau suatu lembaga kehidupan manusia dalam perjanjian lama, ada kesamaannya di beberapa tempat atau di perjanjian baru, atau bahkan sampai kepada zaman eskatologi, saudaraku. Jadi ada tipe, ada antitipe. Ini yang kita sebut dengan tipologi, saudaraku. Dan ini sangat banyak yang mau kita bahas, kita pelajari, kita singgung di dalam belajar Alkitab kita. Dan mungkin 3 kali pertemuan kita akan lakukan ini, saudaraku. Karena ini banyak yang mau kita pelajari. Dan inilah titik pusat daripada paradigma Alkitab. Lalu yang terakhir, intertextuality unity. Bahwa Alkitab menggabungkan dan menghubungkan semua pandangan Alkitab, perjanjian lama kepada perjanjian baru, kitab kepada kitab, pasal kepada pasal, konteks kepada konteks, ayat kepada ayat, ada hubungannya dan korelasinya. Dan inilah yang kita sebut dengan intertextuality unity, saudara. Jadi apa tujuan belajar Alkitab? Mari kita baca di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15, saudara. Efesus
4 ayat 13 sampai 15. Ya. Kita buka Alkitabnya, saudara-saudara. Dalam buku Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Tujuan kita belajar Alkitab, mendalami Alkitab dengan sungguh-sungguh, supaya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Tentang siapa? Tentang anak Allah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat orang berdosa. Sampai kita mendapatkan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus standar dari apa yang harus kita capai dalam pengetahuan, hikmat, dan karakter kerohanian, hidup di dalam kesucian dan kesalehan. Supaya kita tidak lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai ajaran, aliran-aliran, ya. Karena kita sudah teguh berpegang kepada kebenaran yang bertumbuh mengarah kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, itulah sebabnya kita harus membiarkan Alkitab itu sendiri yang berbicara kepada kita. Paradigma Alkitab, Bapak Ibu. Ada dua orang penulis buku rohani. Yang pertama namanya Eli Lizorkin, yang menulis buku Becoming Israel dan The Jewish Gospel of John. Dia menekankan para pembaca bukunya dan para pelajar Alkitab supaya belajar Alkitab sesuai dengan paradigma Alkitab itu sendiri, yaitu paradigma pola pikir, kaidah budaya orang Israel. Lalu Everett Fox yang menulis buku The Five Books of Moses, The Five Books of Moses, dia juga menekankan kepada para pembaca dan pelajar Alkitab supaya belajar sesuai dengan pola pikir Alkitab itu sendiri. Paradigma Alkitab, bukan pola pikir dan budaya Barat, saudara. Ya, bagaimana caranya? Ambillah Alkitab interlinear. Jadi ada Alkitab yang disebut dengan interlinear Bible of Hebrew, Old Testament, dan ada juga interlinear Bible of Greek, Koine, New Testament. Ya, Perjanjian Lama interlinear Hebrew bahasa Ibrani, dan Perjanjian Baru interlinear Greek atau Koine untuk Perjanjian Baru bahasa Yunani. Karena itu Alkitab diterjemahkan kata per kata, jadi tidak menyimpang dari bahasa aslinya, karena diterjemahkan langsung kata per kata, jadi masih asli dari bahasanya, supaya kita dapat mengerti pola pikir Alkitab itu sendiri, paradigma Alkitab itu sendiri untuk kita. Saudaraku, mengapa? Karena Alkitab ini adalah diberikan kepada orang Israel. Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani,
dan ada beberapa di buku Daniel, Yeremia, dan Esther bahasa Aram, dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional, bahasa pengantar umum pada saat Perjanjian Baru zaman Yesus ini ditulis. Sementara Alkitab bahasa Ibrani hanya digunakan di dalam tata ibadah, worship, kebaktian orang Yahudi. Sementara bahasa umum, bahasa pengantar adalah bahasa Yunani. Itulah sebabnya Yesus waktu mengajar, berkhotbah, banyak membawa istilah-istilah bahasa Ibrani dengan bahasa Aram. Ya, demikian juga rasul-rasul, murid-murid menulis di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, menggunakan juga beberapa istilah bahasa Arab. Kenapa? Karena yang digunakan pada waktu itu adalah Alkitab Targum. Alkitab Targum ini adalah Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, ya, atau Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ya, sejak tahun 285 sebelum Masehi, saudara. Jadi banyak istilah-istilah. Jadi Yesus menggunakan multi bahasa, ya, multi bahasa karena multi etnis pada waktu itu, saudara. Ya, salah satu beberapa contoh dapat kita baca dalam Markus 7 ayat 34. Yesus di sana menggunakan istilah bahasa Aram, Ephata, terbukalah. Ya. Kalau bahasa Ibrani disebut dengan tifakah, ya. Markus 5 ayat 41, Yesus juga menggunakan istilah bahasa Aram, talitakum, hai anakku bangkitlah. Dalam bahasa Ibrani yakama, dalam bahasa Yunani egeire, ya. Demikian juga istilah bahasa Aram maranatha, ya. Ibrani haleluya, Yunani kurianete, ya. Kalau bahasa Latin gloria, ya. Bahasa Inggris praise the Lord, ya. Jadi Yesus menggunakan istilah-istilah bahasa Arab dan Ibrani sangat banyak di zamannya, ya. Demikian juga kalau kita baca Matius 27 ayat 33, Markus 15 ayat 22, dan Yohanes 19 ayat 17. Golgota itu sebenarnya bahasa Arab. Di dalam bahasa Aramaik disebut Golgota, ya. Bahasa Ibrani Gilbata, ya. Itu tempat tengkorak, ya. Bahasa Yunani Krainion Tokon, tempat tengkorak. Yohanes 9 ayat 7 itu juga bahasa Aram, Siloam, ya. Kalau bahasa Ibrani Sailah yang diutus atau utusan. Kalau bahasa Yunani apostolos, utusan, rasul, ya. Kata yang lain untuk bahasa Ibrani Malakia, ya, yang diutus atau utusan, saudaraku. Kalau bahasa Yunani disebut juga angelos, ya. Angelos itu utusan, ya, pembawa kabar, messenger, saudaraku. Demikian juga dalam Kisah pasal 1 ayat 19. Hakal dama, tanah darah, saudaraku. Itu sebenarnya istilah di dalam bahasa Aram, saudaraku. Kalau bahasa Ibrani sebenarnya ditulis sakal adama, ya, sakal adama, atau seharusnya sakal haeret, saudaraku, ya. Nah, demikian juga kalau kita baca Kisah pasal 9 ayat 36, bahasa Aram disebut dengan Tabita, bahasa Yunani Dorcas, ya, Dorcas. Simon nama yang terkenal, nama yang tidak asing dan sangat kental bagi orang Ibrani, ya. Itu Simon,
Kalau bahasa Yunani, Petros. Petros. Bahasa Aram, Kepas. Makanya kata Yesus kepada Petrus, namamu Kepas. Jadi menggunakan bahasa Aram, saudaraku. Ya. Jadi kita lihat ini, mereka ini Yesus menggunakan berbagai istilah bahasa karena pengaruh Targum, yaitu Alkitab Tanah. Alkitab Tanah itu Taurat, Nebiim dan Ketubim, ya, yaitu Alkitab Perjanjian Lama di dalam bahasa Aram, Targum, atau bahasa Yunani Septuaginta. Tetapi ketika Yesus disuruh naik mimbar membaca Alkitab di Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 19, kita yakin itu Yesus baca Alkitab bahasa Ibrani. Mengapa? Karena Alkitab bahasa Ibrani hanya digunakan di dalam ibadah orang Yahudi, saudara. Demikian juga Markus 15 ayat 34. Ya. Markus menulis bahwa Yesus mengucapkan kalimat dari salib itu adalah bahasa Arab. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bahasa Arab dikatakan di sana. Jadi Yesus tidak pakai bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibraninya seharusnya Eli, Eli, lama azabtani. Saudara, dalam bahasa Yunani Hotheosmou, Hotheosmou, Eisti en kalipesme, saudaraku. Ya. Tapi Rasul Paulus di dalam Kisah pasal 9 ayat 4 sampai 6, 22 ayat 7 sampai 8 dan 26 ayat 14 sampai 15, lebih jelasnya di Kisah 26 ayat 14 sampai 15 ini, Rasul Paulus mengklaim, menyatakan dengan pasti bahwa Yesus berbicara kepadanya di dalam bahasa Ibrani. Saudara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Paulus bilang, siapakah engkau Tuhan? Paulus mengatakan bahwa Yesus berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. Ya, mengapa? Karena Paulus itu seorang ahli Taurat dari golongan Farisi, anggota Sanhedrin, yang fasih dan penafsir Alkitab bahasa Ibrani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tingkat yang kita pelajari sahabat ini untuk membiarkan Alkitab itu berbicara kepada kita dengan paradigma Alkitab itu sendiri, pola pikir orang Ibrani. Jadi yang pertama disebut dalam istilah Ibrani pesat. Pesat itu adalah membaca, melihat Alkitab di dalam tulisan secara harafiah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Jadi secara literal atau harafiah Alkitab itu diterjemahkan. Lalu yang kedua, tingkat yang lebih tinggi namanya remes. Yaitu remes itu sudah mulai membaca Alkitab, menyelidiki Alkitab dan menjelaskan Alkitab dengan menggunakan arti, simbol, lambang-lambang, makna-makna kiasan, figuratif, ya, kosakata, struktur bahasa dan konteks. Lalu ada tingkat yang ketiga. Biasanya ini untuk tingkat para sarjana Alkitab, ya, atau para mahasiswa teologi yang belajar Alkitab teologi, namanya deras, yaitu menafsirkan, menjelaskan Alkitab sesuai dengan konteks Alkitab itu sendiri, latar belakang konteks, budaya, ya, struktur, gaya bahasa dan situasi dan seluruh
yang berhubungan dengan konteks itu, membandingkan ayat dengan ayat, pasal dengan pasal, buku dengan buku, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Inilah yang disebut dengan deras, ya. Kalau istilah dalam teologi ini namanya sudah hermeneutik, ya, hermeneutika atau biblical hermeneutika, saudara. Tetapi jangan lupa ada tingkat yang keempat untuk menyempurnakan semua. Biarkan Alkitab itu berbicara kepada kita tentang dirinya, paradigma Alkitab, yaitu sok. Sok itu adalah campur tangan Tuhan, ilham Tuhan, inspirasi Tuhan kepada setiap penulis, pembaca, supaya tidak salah pengertian tentang Alkitab itu sendiri. Jadi menyerahkan kepada Allah supaya Allah yang menerangi pikiran hati manusia. Itulah sebabnya biarkan Alkitab itu berbicara kepada kita. Jangan kita gunakan pola pikir kita, opini kita, sudut pandang kita, apalagi budaya barat. Jangan lupa, kita ini banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Jadi marilah kita memikirkan bagaimana Alkitab itu berbicara dalam konteks budaya, kaidah, pola pikir dan filsafat orang Ibrani. Jadi paradigma Alkitab. Baik, seperti contoh untuk nama, ya, seperti contoh untuk nama, Sem, ya, bahasa Ibrani Sem, nama. Kalau muncul nama seseorang, tokoh Alkitab atau nama Tuhan disebutkan, langsung kita menjelaskan hanya dari dua sudut pandang, yaitu common name dengan proper name, saudara. Karena memang pola pikir barat, setiap kali ada muncul nama tokoh Alkitab, ya langsung mereka menafsirkan proper name. Siapa yang pemilik nama itu? Ada apa dengan nama itu? Ya, identitasnya atau bagaimana? Lalu yang kedua, common name. Secara umum di tengah-tengah masyarakat atau bangsa, nama itu maksudnya apa, seperti apa. Sementara pola pikir orang Ibrani, paradigma Alkitab tidak seperti itu. Ya, orang Alkitab, orang Ibrani akan berpikir tentang background of name, ya, atau background calling of name, ya. Bagaimana latar belakang munculnya nama itu, atau latar belakang mengapa nama itu disebutkan atau dipanggil, ya, dipanggil Tuhan. Ada yang melatar belakanginya munculnya nama itu, dipanggilnya nama itu, ya. Lalu yang kedua, saudaraku, attribute of name. Apa atribut? Atribut tokoh orang yang memiliki nama itu seperti apa atributnya, ya. Atribut artinya otoritas, wewenang, orang seperti apa, ya. Lalu yang ketiga, character of name. Bagaimana tabiat, karakter nama itu. Orang yang memiliki nama itu karakternya apa? Ya. Inilah konteks kalau orang Ibrani untuk menjelaskan, menafsirkan seseorang atau satu nama dari Alkitab. Ini yang disebut dengan Sem Nesama, yaitu karakter dari satu nama. Contohnya YHWH. Saudaraku, dalam konteks orang Ibrani, YHWH ya tetap YHWH. Tidak bisa dibaca menjadi Yahweh atau Yehua atau Yehuwa, nggak bisa.
Inilah maksud saya tadi, pengaruh barat itu. Barat itu boleh Latin, boleh Eropa, boleh Amerika, saudaraku. Jadi ketika ditulis YHWH, ya, Yod He Waw He, ya, langsung suka-suka kita mengatakan, membacanya Yahweh, Yehuwa, atau Jehovah. Tidak bisa, Bapak Ibu. Orang Ibrani justru nggak bisa menyebutkan itu. Sangat sakral bagi bibir orang berdosa untuk menyebutkan nama Tuhan yang sangat agung dan mulia itu. Jadi mereka diam untuk membaca itu, mereka diam, dan orang sudah ngerti, orang sudah tahu, orang Yahudi. Kalau membaca Alkitab ada diam, hening, sebentar itu berarti muncul nama Yod He Waw He tadi, saudaraku. Jadi saudaraku, itulah saya bilang tadi, pengaruh barat itu. Nah, bagaimana kalau orang Ibrani? Nah, menurut kesepakatan dan keputusan para rabi-rabi dan tokoh-tokoh agama Yahudi, mereka harus baca itu dengan Adonai. Jadi walaupun tertulis di sana YHWH, Yod He Waw He, mereka baca Adonai. Jadi langsung kepada atribut, sebutan, gelar untuk Tuhan itu, Adonai. Tuhan sebagai pencipta, pemilik, dan penguasa di alam semesta ini, saudara. Dan kata ini muncul 6.655 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Pertama kali itu disebutkan di Kejadian 2 ayat 4. Di Kejadian 1, nama yang disebutkan Elohim untuk menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi di Kejadian 2 ayat 4, Elohim yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, di dalam Kejadian pasal 1 itu disebutkan YHWH, Yod Het Waw Het, saudara. Ya. Nah, bagaimana dengan atributnya? Atribut yang mengena, yang disandang, yang melekat di dalam nama YHWH itu adalah sebagai Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, ya, omnipresent, omnipower, dan omniscient, saudara. Tuhan sebagai pencipta, pemilik, penebus, dan penguasa di alam semesta ini. Itu atribut yang dimiliki nama YHWH itu, saudara. Ya, dalam Alkitab Perjanjian Baru, nama ini satu kali pun tidak pernah muncul, Bapak Ibu. Yesus, Rasul Paulus, murid-murid dan rasul-rasul yang lain ketika mengutip dari Perjanjian Lama dan menyebutkan nama Tuhan, huruf besar semuanya, atau Yod He Waw He itu, saudaraku, mereka menyebutnya dengan kurios, sama Tuhan sebagai pencipta, pemilik, dan penguasa di alam semesta itu. Dan nama itu selalu diperuntukkan kepada Yesus. Nama YHWH yang di dalam Perjanjian Lama itu selalu ditujukan gelar itu, atribut itu, jabatan itu kepada Yesus, saudara. Nah, itu contoh yang kita lihat, ya. Lalu karakternya, karakter daripada YHWH, Adonai, ya, yang dibaca Adonai. Kalau kita baca di dalam buku Keluaran, ya, Keluaran pasal 34 ayat 5 sampai 7. Ada dua karakter yang disebutkan Musa di sana
tentang karakter tabiat nama YHWH itu, pemilik karakter dari YHWH itu. Yang pertama Raham, yaitu yang penuh kasih sayang, panjang sabar, dan cinta kasih. Allah penyayang dan penyabar, saudaraku, ya, yang penuh rahmat. Lalu Hesed, Allah yang selalu setia, penuh kasih karunia dan setia, saudaraku. Itu karakter. Jadi karakter Allah ini berbeda ketika dinyatakan kepada orang benar, umatnya yang saleh, dengan orang yang tidak benar, para penyembah-penyembah berhala. Ya, contoh, kepada orang Tirus dan orang Edom, Tuhan justru menunjukkan karakternya, ya, dikatakan di sana malu za'am, bahwa Allah memiliki karakter malu za'am, yaitu bibir yang penuh amarah, bahwa Tuhan itu murka, saudara. Ya, lalu dikatakan oleh sono KS, ya, lidah yang penuh api yang membakar, membinasakan, dan ohalet, oleh hembusan napasnya semua makhluk hidup manusia lengah. Jadi di satu sisi Yod-He Waw-He itu, YHWH itu digambarkan karakternya Allah yang panjang sabar, penuh dengan cinta kasih sayang dan kesetiaan yang tidak bisa dilupakan. Dia tetap terus menerus setia. Hesed di satu sisi ditunjukkan juga karakternya sebagai Allah yang marah, lalu membinasakan, api yang menghanguskan, dan hembusan napasnya semua makhluk hidup lengah. Jadi artinya inilah sudut pandang orang Ibrani bila mana menafsirkan, menjelaskan sebuah nama. Begitu juga dengan nama Mose. Ya, nama Mose itu bahasa Mesir yang ditarik atau diambil dari air, diangkat dari sungai Nil. Ya, sementara dalam konteks orang Ibrani, Mosia berarti Musa itu juga juru selamat bagi umatnya yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang membawa menuju tanah Kanaan. Demikian juga dengan Daniel, saudaraku. Daniel itu berasal dari kata dan, i, dan el. Dari kata dana, yaitu menghakimi, menghukum, ya, atau terjadi masa penghakiman. I itu adalah possession, kepemilikan, main, ya. Lalu el, kependekan singkatan dari Elohim. Jadi Daniel artinya Allah sedang menghakimi aku, atau Allah menyatakan kepada bangsa Israel sekarang ini masa proses penghakiman, penghukuman, di mana orang Israel dalam perbudakan dan pembuangan di Babylon selama 70 tahun. Ya. Demikian juga dengan Abraham, berasal dari kata Ab, Raha, dan Am. Abraham, Ab, bapak, Raha, iman percaya, dan Am, umat secara umum. Jadi Abraham, bapak semua orang percaya. Latar belakangnya ada, nama itu, latar belakang panggilan Abraham itu juga ada, atribut yang dimiliki oleh Abraham itu apa, dan bagaimana karakter Abraham menunjukkan keserupaan dengan karakter Allah di dalam satu sisi, dan di sisi yang lain kepada orang berdosa dan orang jahat yang tidak mau bertobat, ya, berbeda juga. Jadi saudaraku, itulah pola pikir daripada Alkitab untuk nama, saudaraku. Jadi kita ambil contoh nama saja, saudara. Ya, baik. Masuk kita kepada Kejadian 1 ayat 2. Sudah bisa kita ambil tujuan pelajaran kita sahabat sore ini, bahwa tujuan pelajaran sekolah, bahwa pelajaran Alkitab kita sekarang ini adalah untuk membawa pola pikir kita kepada paradigma Alkitab. Artinya, biarkan Alkitab itu berbicara, pola pikir Alkitab itu sendiri bagaimana untuk kita. Ya,
Dan inilah yang beberapa mau kita singgung, saudara, untuk beberapa kali pertemuan mungkin. Ya, Musa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, WHRet tohu wapohu, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku, yang mau digambarkan Tuhan di sini, kalau tanpa Tuhan dan tanpa bimbingan pengurapan Roh Kudus, pikiran manusia, rohani manusia, hati manusia, hidup manusia akan kacau balau, gelap gulita, dan tidak ada bentuk. Saudara, gambaran ini dinyatakan juga di dalam peristiwa air bah di Kejadian pasal 6-9. Ketika bumi ini dipenuhi dengan air dan hanya kelihatan seperti sebuah lautan yang luas, samudra raya, sebenarnya keadaan bumi sama seperti di Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya, saudaraku, dan hanya ada bahtera Nuh mengapung di atas lautan bebas, ya, atau samudra raya, saudaraku. Baik, hal ini juga digambarkan kepada kita bahwa suatu ketika bumi ini juga akan campur baur, gelap gulita dan kosong. Kalau kita membaca itu di dalam buku Yeremia pasal 4, saudaraku, ya, pasal 4 ayat 23. Sama juga dikatakan di sana, haeret tohu wapohu, ya, bumi belum berbentuk, campur baur dan kosong, gelap gulita meliputi seluruh negeri Yehuda, karena Yehuda pada waktu itu ada di dalam penjajahan dan pembuangan ke Babylon, sehingga negeri Yehuda sudah dicungkir balikan dan hancur lebur oleh tentara-tentara Babylon, ya, tentara-tentara Nebukadnezar. Nah, di waktu Yerusalem dibakar Jenderal Titus tahun 70 Tarik Masehi, sebenarnya negeri Yehuda, Yerusalem, kembali lagi campur baur, gelap gulita dan kosong, karena negeri Israel sudah diporak-porandakan oleh Jenderal Titus pada waktu itu, ya, yang membakar bait suci Yerusalem. Lalu kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 16 ayat 16 dan 20, kembali keadaan bumi ini, haeret tohu wapohu, bahwa bumi ini kembali akan gelap gulita, campur baur, dan tidak berbentuk, porak-poranda negeri ini. Kenapa? Karena sudah terjadi Harmagedon, saudaraku, peperangan yang terakhir, sehingga terlihatlah semuanya amburadul dan tengkorak di mana-mana. Ya, inilah pola pikir yang digambarkan oleh Alkitab. Itu yang saya sebut tadi, typological. Ada tipe yang sama muncul, ya, yang dinyatakan dalam sejarah manusia dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru dan di zaman akhir. Itu satu. Udah bisa kita lihat tipologi, tipe, apakah tokoh, peristiwa, tempat, ya, atau konteks dalam perjanjian lama akan muncul di perjanjian baru dan di zaman akhir eskatologi, kitab Wahyu. Saudaraku. Jadi kalau kita lihat ini, berarti ada satu pola pikir Alkitab ini yang sama mau ditunjukkan, dan apa
makna rohani yang mau kita ambil, dan kenapa situasi peristiwa seperti itu berulang terjadi, ya, atau sejarah berulang kembali. Jadi inilah sebabnya saya membawa pikiran kita kepada paradigma Alkitab. Yang kedua, Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Ya. Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, lalu menghalau mereka dari Taman Eden keluar, mengusahakan tanah di sebelah timur luar sana. Lalu Tuhan menempatkan di sana 2 kerub yang berjaga. 2 kerub yang berjaga. Saudara, ini mau ditunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Sekalipun sudah terpisah karena dosa dan kejahatan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Selalu hadir. Lambang 2 kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dalam konteks orang Ibrani itu adalah Sekinah. Kerub menyala-nyala Sekinah, saudara. Sekinah lambang kehadiran penyertaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Lalu waktu di padang belantara, Musa disuruh membangun bait suci, ya, tabernakel Musa di padang belantara. Ada pelataran, bilik suci, dan bilik maha suci. Di dalam bilik maha suci itu ada tabut perjanjian, dan di atas tutup tabut perjanjian itu ada di sana 2 kerub, malaikat kerub, itu namanya Sekinah, saudara. Di atas tutupan pendamaian itu ada Sekinah. Jadi lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, bahwa tabut perjanjian inilah lambang tahta Allah di tengah-tengah umatnya. Makanya doa-doa yang dibuat oleh imam dengan membakar lemak di mezbah dupa, lalu asap dupa itu naik ke atas, ya, lalu dilihat pindah asap itu ke bilik yang maha suci, doa-doa daripada umat-umat itu dijawab Tuhan, yang mereka pulang dengan damai sejahtera karena dosanya sudah diampuni. Jadi saudaraku, di sana ada Sekinah, ya. Lalu waktu Yesus menjadi manusia, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, supaya kita melihat kemuliaan Allah dan kebenarannya. Jadi ketika Yesus menjadi manusia dan diam di antara kita, itu skenoo, saudaraku. Itu skenoo, itu berbicara tentang Sekinah, ya, Sekinah, bahwa Allah ada diam di tengah-tengah kita, bersama dengan kita, melihat cahaya kemuliaan Allah dan kebenarannya, saudaraku. Ya. Lalu saudaraku, sekarang ini kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, Yesus sudah berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Berarti Yesus sekarang dalam posisi berada di bilik yang maha suci di surgawi. Itu berbicara tentang tabut perjanjian, dan dia sebagai korban yang sempurna untuk penebusan dosa, dan dia sendiri yang menjadi juru selamat dan pengantara imam besar kita. Dia adalah Sekinah bagi kita sekarang ini, bekerja, kehadirannya menghubungkan bumi dan surga. Dia sebagai pengantara kita untuk menjawab doa-doa kita kepada Allah Bapa. Lalu kalau kita baca nanti di dalam Wahyu pasal 21, saudaraku, ya, di mana Yesus ada di tengah-tengah umatnya, skenoo, itu juga Sekinah, saudaraku. Jadi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu adalah Sekinah bagi kita, orang berdosa.
Baik, model umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Apakah yang digambarkan di sini, saudara? Keluaran pasal 12 sampai pasal 15. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. 400 tahun lamanya mereka diperbudak. Lalu Musa datang, diutus Tuhan untuk mengeluarkan umat itu dan memimpin umat itu dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Saudaraku, ini model bahwa Yesus dalam Matius pasal 2 dan Lukas pasal 9, bahwa Yesus pernah diungsikan ke Mesir karena menyelamatkan diri dari pembunuhan Raja Herodes untuk bayi-bayi yang di Betlehem. Lalu setelah Yesus beberapa lama hidup di Mesir, lalu Yesus kembali ke Yerusalem, ke Yehuda, saudaraku. Lalu mendaftarkan diri, ya, sesuai dengan perintah sensus oleh Kaisar Agustus yang dilakukan pada waktu itu. Jadi Yesus juga melepaskan diri dari pembantaian, hukuman mati Herodes. Demikian juga orang Israel, perbudakan dan pembantaian di Mesir keluar. Lalu dalam Roma pasal 12 ayat 2 dan 2 Korintus 6 ayat 17, gambaran yang sama untuk gereja zaman sekarang ini, bahwa gereja sedang dipimpin oleh Roh Kudus untuk keluar dari perbudakan duniawi dan sekularisasi, modernitas duniawi ini, untuk menuju satu Kanaan surgawi yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan gambaran ini yang dikatakan Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, dan juga Yohanes dalam Wahyu pasal 21 sampai 22, bahwa umat Tuhan secara keseluruhan, Israel rohani, umat yang sudah ditebus oleh Kristus, akan keluar meninggalkan dunia ini menuju surgawi yang disediakan Tuhan bagi kita. Jadi inilah yang disebut dengan tipologi, model di dalam perjanjian lama. Model itu muncul lagi di perjanjian baru, ya. Jadi tipological perjanjian lama, perjanjian baru anti typological, saudara. Baik, yang berikutnya kita melihat kesusahan bangsa Israel di padang belantara. Kesusahan, penderitaan, dan apa saja yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara. Ini adalah gambaran bahwa umat-umat Tuhan akan menghadapi kesusahan yang besar, the great tribulation, pada akhir zaman, sebelum masuk ke negeri Kanaan dan sebelum kita masuk ke Kanaan surgawi. Jadi gambaran ini sering diulang-ulang, ya. 40 tahun di padang belantara menghadapi berbagai pergumulan hidup, kesusahan dan penderitaan. Hanya orang yang percaya dan setia kepada Tuhan yang akan diselamatkan masuk ke negeri Kanaan, tanah Kanaan perjanjian. Yang lainnya binasa di padang belantara. Gambaran ini diterima Yesus 40 hari, 40 malam. Dia sengsara menderita dengan berpuasa dan hidup di padang belantara. Lalu di ujung, di puncak puasanya itu, setan datang untuk menggoda dan ingin menjatuhkan dia. Tapi Yesus percaya dan bergantung kepada Allah Bapa. Dia dapat mematahkan serangan musuh dan mengalahkan setan. Lalu dia mulai bekerja, melayani dan melakukan misinya untuk orang berdosa. Saudaraku,
Dan gambaran ini juga yang mau digambarkan oleh gereja di zaman modern, ya, di era eskatologi seperti sekarang ini, bahwa kita sedang diperbudak dan susah, menderita, bergumul dengan berbagai pencobaan dan ujian. Dari mana? Dari dunia di sekitar kita, dari orang-orang di lingkungan sekitar kita. Ketika kita dilarang berdoa, beribadah, ya, bisa juga karena suasana politik dan sosial masyarakat, dan bisa juga karena hal-hal duniawi, yaitu sekularisasi, modernisasi, ya, kekafiran, ya, kalau istilah perjanjian lama, kekafiran, keberhalaan. Sekarang ini juga kita banyak diperbudak dengan berhala-berhala di dalam pikiran kerohanian kita. Kita sepertinya diuji dan diganggu dalam membangun kerohanian kita. Dan itu akan muncul lagi nanti kalau kita baca dalam kitab Wahyu, ya. Wahyu pasal 3 ayat 10, pasal 7 ayat 14, dan pasal 14 ayat 1 sampai 5. Muncul lagi bahwa untuk era eskatologi, bahwa umat Tuhan akan menghadapi the great tribulation, yaitu kesusahan yang besar, kepicikan Yakub, penderitaan yang sangat amat, saudaraku, sangat amat dan berat sekali. Tetapi umat-umat Tuhan yang setia dan percaya kepada Tuhan akan lulus dan melewati kesusahan yang besar itu, dan akhirnya, saudaraku, masuk ke negeri Kanaan surgawi yang disediakan Tuhan kepada kita. Saudaraku, saya pikir ini dulu beberapa poin penting yang kita pelajari pada sahabat sore ini. Saudaraku, saya mau simpulkan beberapa kutip tulisan Roh Nubuat. Satu kalimat dari kitab suci lebih berharga daripada ribuan ide dan gagasan manusia. Christ Object Lesson, halaman 147. Jadi saudaraku, seperti kata Yesaya 8 ayat 20, carilah kesaksian dan pengajaran. Carilah pengajaran dan kesaksian yang benar dari kitab suci. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, sesuai dengan Alkitab, maka baginya tidak terbit pajak, saudaraku. Jadi kita sudah bisa melihat sedikit. Nanti di pertemuan kita kedua dan ketiga, kita akan bahas lagi dan perdalam tentang tipological Alkitab. Bahwa model, contoh yang diperagakan lewat manusia, peristiwa di dalam perjanjian lama akan diulang lagi di zaman Yesus, di zaman gereja, dan di zaman akhir eskatologi dari kitab Wahyu. Jadi inilah yang disebut dengan sudut pandang Alkitab atau pola pikir Alkitab. Baik saudaraku, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh tuliskan. Nanti saya akan bahas, lalu di pertemuan kita yang kedua, kita akan diskusikan dan pelajari bersama-sama. Inilah pelajaran kita pada sahabat ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Ya, kalau ada yang kurang, maafkan kami. Dan terima kasih banyak. Toda Raba, terima kasih banyak. Yeshua HaMashiach Baruch Lehem. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari Sabat ini. Amin.